Shalom teman-teman, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk kembali datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang kita ingat, besok adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana besok kita akan memperingati detik-detik kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bangsa Indonesia mengalami ratusan tahun hidup sengsara di bawah penjajahan bangsa asing. Tetapi setelah menyatakan kemerdekaannya, bangsa asing pun tetap ingin menjajah bangsa Indonesia. Setelah saya merefleksikan ini kembali, saya merenungkan hal ini kembali, kisah perjuangan bangsa Indonesia sama seperti kita. Kita adalah orang-orang yang dijajah oleh maut, yang dikuasai oleh maut. Tapi Tuhan yang adalah Allah kita, Ia mau turun ke dalam dunia, menjadi serupa dengan manusia. Ia mati di kayu salib, Ia melawan maut. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong hidup kita. Ia adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita sendiri. Benar Tuhan, Kau adalah penolong hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan tanpa-Mu? Kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa.
yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang mau turun ke dalam dunia yang fana ini untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang berdosa. Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami ingin memohon ampunan Tuhan atas setiap kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Maafkan kami Tuhan, karena kami sering menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu ingatkan kami kembali untuk datang kembali padamu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat Tuhan dengan satu kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau saja memberikan kami fokus dan hati yang sukacita dalam menjalankan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, setelah kita menyadari karya keselamatan yang begitu besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya kita pasti memiliki kerinduan untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagai Raja Wali. Kau bawaku terbang di
akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai, begitu juga dengan jiwa kita. Merindukan firman Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Selamat pagi, Sobat Muda GKI Bungur yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mohon anugerah-Mu Tuhan, supaya pada hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, supaya jiwa kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran-Mu, dan kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai firman-Mu, Alkitab ini, menjadi cermin bagi hidup kami. Apakah kami sudah melakukan bagian kami, ataukah kami masih harus melakukan yang sebaiknya kami lakukan, namun selama ini kami abai. Kau yang menolong kami Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan ini, kiranya kami boleh melihat Engkau dan Engkau menyapa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 27, dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ayat pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tema pada hari ini adalah Mission of Human Dignity. Ya. Sebenarnya tema dalam bahasa Indonesia adalah masalah rendahnya harga diri. Tetapi saya mencoba untuk menggabungkan antara kita memasuki bulan misi dengan yang namanya harga diri atau human dignity atau martabat diri, harga diri seorang manusia. Nah, sobat muda yang kasih Tuhan, ini adalah tempat sampah. Ya, ini tempat sampah dan di dalamnya tentu saja adalah sampah. Ya. Ini adalah sampah, ya, tempat sampah. Tetapi ternyata di dalam tempat sampah ini bukan sulap, bukan sihir, ada uang, ya, uang ditaruh di tempat sampah. Ini uang, nilainya berapa, saudara? Ya, 10.000. Nah, ini nilai uang adalah 10.000. Nah, ketika uang ini saya ambil dari tempat sampah, nilainya berapa? Tetap 10.000, ya, tetap 10.000. Kalau saya lipat gini, lipat sampai sekecil apapun juga yang saya bisa, lalu saya buka lagi, ya, bukan sulap, bukan sihir, nilainya tetap 10.000, ya. Lalu kalau saya injak-injak, lalu saya ambil, nah, bukan sulap, bukan sihir, nilainya tetap 10.000. Nah, tetapi apa yang terjadi kalau kemudian saya menyobeknya? Tapi karena ini uang asli, saya ganti dengan uang palsu. Ini uang anak saya. Ini saya sobek, ya. Saya sobek. Nah, anggap saja ini uang 10.000 yang saya sobek. Sekarang berapa nilainya, saudara? Masihkah 10.000? Mau ditambal? Mungkin bisa, tapi kalau gimana kalau saya sobek lagi makin kecil, makin kecil. Makin kecil. Berapa nilainya? Nggak ada nilainya, saudara. Tidak ada nilainya sama sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, harga diri atau martabat atau human dignity dari seorang manusia ketika mengalami abuse, mengalami kekerasan, penghinaan, dalam batas-batas yang wajar, mungkin saja dia masih punya dignity seorang manusia. Tetapi ketika berlebihan abuse itu, apalagi abuse itu menjadi sesuatu yang sistematis, maka manusia itu tidak lagi punya dignity atau harga diri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sejarah peradaban manusia membuktikan bagaimana harga diri manusia itu bisa di-abuse secara berlebihan, sehingga sebagian orang punya dignity yang tinggi sekali, tetapi sebagian lagi hampir-hampir tidak punya harga diri atau martabat, hampir-hampir tidak punya dignity lagi. Nah, apa itu human dignity? Dignity itu dalam kamus Cambridge itu mengatakan the importance and value that a person has that makes other people respect them or makes them respect themselves. Ya, artinya dignity atau martabat itu adalah nilai penting atau nilai seseorang yang dimiliki oleh seseorang yang membuat seseorang menghargai dia atau yang membuat dia menghargai dirinya sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, masalahnya adalah seringkali human dignity atau martabat atau nilai manusia itu dibedakan antara satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan penampilan, ya. Kalau cantik, ya. Kalau keren, ya. Kalau penampilannya bagus, tinggi, dan seterusnya, wah itu punya dignity, ya. Punya nilai yang lebih besar daripada yang penampilannya biasa-biasa saja, yang mediocre, atau yang mungkin di bawah rata-rata. Dianggap dignity-nya nggak seberapa. Ada juga yang kemudian membedakan dignity berdasarkan kebangsaan atau warna kulitnya. Ya. The black, orang kulit hitam, disebut-sebut sebagai golongan yang inferior. Sedangkan the white, orang kulit putih, sebagai yang superior. Maka pada pertengahan abad 20 di Amerika Serikat, kita melihat ada toilet untuk orang kulit hitam, toilet untuk orang kulit putih. Ada kolam renang yang khusus untuk kolam kulit hitam dan kulit putih. Di dalam bus juga ada tempat duduk yang bagian depan untuk kulit putih, bagian depan untuk kulit hitam. Ya, lalu di dalam sebuah kelas sekolah juga sama, ada barisan yang hanya khusus untuk orang kulit putih, orang kulit hitam. Ya. Ya, lalu politik apartheid di Afrika Selatan, ya, di mana orang kulit hitam juga mengalami diskriminasi. Itu juga menganggap bahwa orang kulit putih itu punya dignity yang lebih tinggi. Zaman lalu, zaman penjajahan di Indonesia, itu orang Belanda juga membagi 3 kelas dignity, ya. Martabat orang Eropa, martabat orang Tionghoa, dan martabat orang pribumi. Yang ketiganya itu punya kelas yang berbeda-beda. Nah, saya ingat novel yang ditulis oleh seorang sastrawan bernama Pramudia Anantatur dalam bukunya berjudul Bumi Manusia. Di sana dikatakan seorang tokoh bernama Mingke itu adalah seorang pribumi, anak bangsawan yang bisa kemudian di sekolah bersama dengan para orang-orang bule, orang barat. Ia begitu mengagumi orang Eropa, orang barat karena kemajuan teknologinya, sementara bangsanya sendiri begitu, dia lihat begitu primitif, ya begitu tidak berkembang, begitu tidak berbudaya. Nah, dia diingatkan di dalam novel itu oleh mertuanya, Nyai Ontosoroh. Ya, dia mengatakan, jangan agungkan Eropa sebagai keseluruhan, dimanapun ada yang mulia dan jahat. Kau sudah lupa kiranya, nak. Yang kolonial itu selalu iblis. Tidak ada yang kolonial pernah mengindahkan kepentingan atau keuntungan bangsamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya itu. Kita juga melihat status sosial, tingkat ekonomi, menentukan dignity seseorang. Lalu merek baju, ya, merek sepatu, merek tas, lalu jabatan di dalam pekerjaan. Ya, saudaraku, intinya adalah human dignity. Itu seringkali berbeda berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tidak hanya zaman modern, apalagi zaman dahulu. Zaman dahulu ada namanya majikan dan budak, ya. Tuan dan budak. Orang Israel ketika mereka hidup di tengah-tengah bangsa Mesir, setelah Yusuf dan orang-orang sebangsanya, segenerasinya pergi, maka mereka mengalami penindasan. Ditindas oleh siapa? Oleh Fir'aun, Raja Mesir. Dan mereka ditindas dan diperlakukan sebagai seorang budak, ya, sebagai bangsa budak. Sebagai budak, itu mereka nggak punya harga diri sebagai manusia yang terhormat. Dan mereka diperbudak selama kurang lebih 400 tahun. Dan namanya budak, itu adalah benda. Ya. Dan bangsa Israel diperlakukan sebagai benda, alat produksi, untuk memproduksi batu bata pada waktu itu untuk membangun Mesir, membangun kuil dan seterusnya. Itu mereka adalah bangsa Israel yang teroppressed, teraniaya. Lalu Allah mengutus siapa? Musa, ya, mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel karena sumpahnya kepada leluhurnya, ya, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa bangsa Israel akan diselamatkan. Dari situlah mereka terbebaskan dari perbudakan. Lalu setelah mereka dibebaskan, mereka membaca kitab. Salah satunya mereka membaca kitab Kejadian. Tentang apa? Tentang human dignity on default. Ya.
martabat manusia kembali kepada mula-mula, setting yang awal. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Demikian kata Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Nah, apa itu gambar dan rupa Allah? Nah, saya punya bendera, ya. Kita mau Agustusan, dan waktu saudara mendengar rekaman ini juga sehari sebelum Agustus. Ini adalah apa ini, saudara? Ya. Saudara mengatakan ini bendera, ya, iya ini bendera. Tapi ini juga kain. Ini kain bendera. Nah, ini adalah kain yang bendera. Ini adalah lambang atau representasi dari negara kita, Indonesia. Jadi meskipun ini hanya kain, boleh nggak saya menggunakannya untuk keset, untuk lap jendela yang kotor, untuk mengelap lantai yang kotor juga. Nah, jika kita menghayati, memahami ini bendera adalah representasi, gambar dari negara kita, maka saudara tidak akan melakukan hal itu. Meskipun ini hanya kain, tapi ini bukan sembarang kain. Ini kain yang menggambarkan negara kita. Manusia dikatakan adalah gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Kita memang adalah gambar, hanya gambar, tetapi bukan sembarang gambar, tetapi gambarnya Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika bangsa Israel melihat dan menghayati dirinya sebagai gambar dan rupa Allah, dan bukanlah benda untuk alat memproduksi tanpa henti, ya, mereka menjadi sadar, oh ya, kita adalah manusia dan gambar Allah. Lalu mereka juga diingatkan ketika mereka sudah keluar dari bangsa Mesir dan menjadi bangsa yang merdeka. Lalu di tengah-tengah mereka ada bangsa yang asing, ada budak, dan seterusnya. Mereka tidak boleh memperlakukan orang asing dan budak ini sebagai benda. Tapi dikatakan, kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Itu artinya Tuhan ingin manusia itu dipulihkan harga dirinya, dignitinya, menjadi gambar dan rupa Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu kemudian manusia di bagian berikutnya tentang Allah menciptakan makhluk yang lain. Manusia diciptakan menurut gambar dan Allah menghembuskan, manusia dibentuk dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, yang disebutkan the breath of life, atau bisa the soul of life, ya. Nah, setelah Allah menciptakan makhluk hidup sebagai the living being, yang dalam bahasa Ibrani adalah nefesh chaya, tetapi kepada mereka Allah tidak menghembuskan the soul of life, nishmat chayim. Itulah sebabnya hukum Taurat, Kejadian ini dengan jelas membuat sebuah distinction, pembedaan antara human dengan living being, ya, antara manusia dengan makhluk hidup. Itu jelas distinction-nya, sama seperti male dan female, laki dan perempuan, itu jelas. Maka saudara kasih Tuhan, ketika kita tahu hal ini, sepintar apapun seekor hewan, ya, entahkah anjing, entahkah apa gitu ya, pintar sekali, lalu dibandingkan dengan manusia yang mengalami keterbelakangan mental dan seterusnya. Kalau kita hanya melihat fenomena itu, kita mungkin terjebak, ya, terjebak. Tetapi firman Tuhan mengatakan human dignity itu jauh di atas manusia. Itu adalah value, nilai dari firman Tuhan. Nah, lalu apa hubungannya dengan misi? Hari ini kita bicara tentang misi dan tentang human dignity. Apa itu misi? Nah, saudara, jika saudara setiap kali mendengar kata misi, yang keluar di kepala adalah tentang memberitakan Injil, bahwa kalau tidak percaya Yesus kemudian masuk neraka, kalau percaya Yesus masuk surga, kamu harus percaya Yesus. Nah, saudara, saya mau katakan, kita sedang menyempitkan arti dari misi. Bahkan arti dari Injil itu sedang kita sempitkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kita mencoba untuk melihat misi ini dengan lensa yang lebih lebar,
lensa yang lebih luas, yaitu tentang misi Allah membangun kerajaan Allah. Building the kingdom of God, ya. Membangun kerajaan Allah. Apa itu membangun kerajaan Allah? Saudara pernah lihat film The Chronicle of Narnia, tulisan dari karangan dari C.S. Lewis. Dikatakan ada sebuah negeri, ya, yang mengalami musim es, musim dingin yang berkepanjangan, saat the witch, ya, penyihir itu menjadi the queen, menjadi raja. Lalu ada 4 orang di sana, ada Lucy, Edmund, Peter, dan Susan, yang kemudian menjadi para pelaku yang berusaha untuk mengembalikan kerajaan kepada Aslan. Walaupun kemudian Edmund ini menjadi pengkhianat. Nah, setelah kerajaan dipulihkan dan kembali kepada Aslan menjadi raja, maka musim dingin itu hilang dan berganti dengan musim semi, ya, musim yang hangat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah konsep tentang kerajaan. Siapa yang menjadi raja itu akan mempengaruhi seluruh kerajaan. Misi itu adalah tentang Allah menjadi raja atas dunia ini. Siapa rajanya? Dan kita, saudara dan saya, punya tugas untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Nah, misi Tuhan Yesus pernah dia katakan di dalam Lukas, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tentang tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ketika kerajaan Allah datang, maka kepada orang miskin mendapatkan berita baik, kepada orang tawanan mereka mendapatkan pembebasan, orang buta mendapatkan penglihatan, dan seterusnya. Intinya ketika Allah itu datang, maka kondisinya itu harus berubah. Dan siapa yang Tuhan utus untuk mengubahnya? Ya, saudara dan saya. Makanya itu definisi misi itu yang harus kita lebih jelas dan lebih luas, ya. Saya pernah pelayanan di Papua selama kurang lebih 2 bulan. Nah, saudara, ketika di Papua, para misionaris itu tidak melulu masuk di sebuah gereja atau menginjili dan bikin gereja. Tapi ada misionaris yang berprofesi sebagai pilot, yang mengantar makanan dari kota besar, lalu diangkut dalam pesawat, lalu mereka mengangkut ke daerah yang terpencil. Supaya apa? Membebaskan orang-orang itu dari kelaparan. Dan mungkin juga bisa dari kebodohan. Dan itu misi yang begitu luas, saudara yang kasih Tuhan. Nah, lalu kita bicara tentang mission of dignity, ya, mission of human dignity. Yang paling pertama yang saya mau sampaikan adalah bagaimana cara kita menjalankan mission of human dignity. Yang pertama, defending your own dignity, ya. Pertahankan dignity saudara sendiri, martabat dan harga diri saudara sendiri. Saudara dan saya, bagaimanapun penampilan fisik kita, status sosial kita, latar belakang keluarga kita, kebangsaan kita, warna kulit kita, kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Dan ini yang disebut dengan human dignity. Ketika seorang anak diolok-olok oleh teman-temannya, kamu bodoh, dan seterusnya. Lalu dia menangis, nangis. Terus kembali kepada papanya. Lalu papanya berkata, kamu jangan dengar mereka. Kamu dengar kata saya. Kamu anak saya. Dan kamu gak bodoh. Nah, saudara, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, merendahkan, direndahkan, disepelekan, karena penampilan fisik kita, karena kekurangan kita, banyak orang mengatakan kita nggak baik, kurang, atau mungkin bukan orang lain, kita sendiri. Nah, saatnya kita kembali kepada papa kita, seperti anak itu kembali pada papanya, dan sang ayah atau bapak kita berkata, jangan dengar mereka, dengar dari mulutku, kamu adalah anakku, kamu adalah gambarku, rupaku. Pertahankan dignity kita, basiskan dignity kita pada firman Allah.
Lalu yang bagian yang berikutnya adalah tentang defending your fellow's dignity. Pertahankan atau belalah dignity atau martabat dari sesamamu manusia. Nah, gambar di sebelah ini adalah gambar sebuah bus. Ya, bus ini sepertinya sampai sekarang masih ada. Dan bus ini adalah sebuah saksi yang bersejarah tentang sebuah tragedi yang terjadi di New Delhi, India pada tanggal 16 Desember tahun 2012. Pada waktu itu hari Minggu, ada seorang gadis bernama Jyoti Singh. Dia usia 23 tahun dan dia baru saja nonton bioskop, lalu dia pulang bersama dengan seorang teman laki-lakinya. Udah malam dia naik bus, naik bus dan pulang. Nah, saudaraku, ketika di dalam bus itu ada 5 orang pria dan 1 orang sopirnya. Dan hari itu, saudara yang kasih Tuhan, menjadi sebuah peristiwa yang paling menyedihkan, paling mematikan di dalam hidupnya. Kelima pria yang ada dalam bus itu menghajar teman prianya, dipukul, disakiti, dan wanita ini, saudara, sungguh mengenaskan. Dia diperkosa beramai-ramai oleh 6 orang ini. Dihajar, dihabisi. Setelah sekarang habis berdarah sana sini, dilempar keluar dari bus itu. Lalu ditemakan oleh polisi beberapa waktu kemudian dan dilarikan ke rumah sakit. Dilarikan ke rumah sakit, kondisinya sudah begitu parah, saudara. Wanita ini begitu parah kondisinya, dan berita ini menggemparkan seluruh India, bahkan seluruh dunia. Sampai Prime Minister, Perdana Menteri India, kemudian mengirimkan Jyoti Singh ini ke Singapura untuk berobat pada tanggal 26 Desember, kurang lebih 10 hari setelah peristiwa itu. Dia berobat di sana, ditangani dengan serius. Tapi saudara yang ngasih Tuhan, 3 hari kemudian, Jyoti Singh ini kemudian mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia meninggal. Saudara, kalau saudara lihat India menjadi sebuah negara di mana kasus pemerkosaan, kekerasan, dan pembunuhan adalah kasus yang begitu biasa dan begitu banyak sekali terjadi. Bahkan setelah peristiwa dari Jyoti Singh ini dan peristiwa banyak lagi, ratusan lagi yang lain, itu yang dilaporkan, belum yang tidak dilaporkan. Kondisinya tidak banyak berubah. 5 tahun setelah peristiwa hari itu, ya tahun 2017, ya ini curhat dari orang tuanya. Ya, orang tuanya sudah menjual sebuah ladang demi supaya dia 3 anak ini bisa sekolah tinggi-tinggi dengan baik, ya, dan berduka cita sampai 5 tahun kemudian juga dukanya belum juga menghilang. Dia membongkar nama anaknya dan dia mengatakan she was a victim. Dia adalah korban. Dia tidak melakukan kejahatan. Kenapa aku harus menyembunyikan namanya? Justru mereka lah geng yang merkosa dan membunuh anak saya. Mereka yang harus menyembunyikan namanya karena mereka pelaku kejahatan. Dan ibu ini mengatakan, saya tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak, dengan aman dan nyaman, karena dia melihat para penjahat ini masih hidup, ya, padahal punishment-nya adalah hukuman mati. Lalu ada 1 anak yang baru berumur 18 tahun, setelah 3 tahun di penjara kemudian dibebaskan karena dianggap di bawah umur. Dan dia mengatakan, di mana justice? Ya. Anak saya sudah nggak lagi punya dignity, diperlakukan seperti itu. Dan bukan hanya anak saya, banyak sekali wanita di sana yang kemudian diperlakukan begitu abusement, begitu parah, begitu brutal. Dan dia menunggu keadilan, justice. Dia mengatakan delayed justice is not justice. Keadilan yang ditunda itu sama sekali bukan keadilan. Dan sampai hari ini, saudara kasih Tuhan, India tidak banyak berubah. Dia mengatakan, for our government, rape is not a grave issue. They think these are trivial matter. Bagi pemerintahan kami, pemerkosaan bukanlah hal yang mempengaruhi kehidupan dan kematian. Ini hanya isu kecil. Bertahun-tahun sebelumnya,
Nelson Mandela mengatakan, overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of justice. It is a protection of a fundamental human right, the right to dignify and a decent life. Ya. Mengatasi kemiskinan bukanlah sekedar tindakan memberi sedekah. Mengatasi kemiskinan adalah tentang sebuah tindakan yang adil. Mengatasi kemiskinan adalah dengan cara melindungi hak paling fundamental dari seorang manusia, hak untuk mendapatkan harga diri dan hidup yang layak. Seorang Romo Katolik bernama Henry Nouwen, salah satu tokoh yang saya kagumi, dia mengatakan, ketika engkau memberikan sedekah kepada pengemis, jangan hanya berikan sedekah uang, tapi tolong lihat wajahnya, lihat matanya, dan sampaikan kasih. Dia nggak hanya butuh harta, dia butuh dignity, dan kau berikanlah dengan menghargai dia sebagai seorang manusia, sebagaimana gambar dan rupa Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, defending your fellow's dignity. Mungkin kita nggak perlu bicara besar-besar di India, di Amerika, dan di mana-mana, ya. Kita bisa bicara di hal kecil, di keseharian kita, di dalam keluarga kita, di gereja kita, di sekolah kita. Mohonkan Tuhan memberikan kita kepekaan ketika kita melihat situasi-situasi sosial di mana harga diri seorang manusia itu dilecehkan, direndahkan, dan kita biasanya diam saja, atau orang-orang sekitar kita diam saja. Nah, kita punya misi nih, kita punya tugas nih, hadirkan kerajaan Allah. Kalau Allah hadir pada saat itu, tidak mungkin Allah diam saja, dia akan defend. Dan bagaimana cara Allah defend? Dengan mengutus saudara dan saya, defending their human dignity. Nah, sobat muda yang kasih Tuhan, saudara-saudara masih muda, punya banyak impian, idealisme, dan sebagainya. Mari gunakan masa muda untuk membangun sebuah keberanian ilahi, menyampaikan misi Allah untuk membebaskan, misi untuk menyelamatkan, misi untuk memberikan rasa keadilan, misi untuk memberikan sebuah ciri-ciri dari kerajaan Allah. Nah, semoga Tuhan menolong kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk mengenali kehendak-Mu di tengah-tengah situasi sosial, baik di dalam keluarga kami, di gereja kami, di tempat kami sekolah, kuliah, atau bekerja, supaya kami ini boleh menjadi agen-Mu Tuhan, menyatakan kerajaan-Mu. Dan kami mengingat juga diri kami sendiri adalah gambar dan rupa-Mu Tuhan. Memang kami hanyalah gambar, memang kami hanyalah citra, tetapi kami bukanlah sembarang gambar, bukan sembarang rupa, karena kami adalah gambar dan rupa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya ini kami pegang, kami pertahankan. Dan ketika ada orang lain mengalami perusakan dignity, kami pun boleh melakukan kehendak Tuhan dengan aktif, dengan keberanian dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan, utuslah kami menjadi garam dan terang-Mu Tuhan tengah-tengah dunia, supaya kami boleh menghadirkan kerajaan Allah secara lebih signifikan, lebih relevan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat melakukan transfer ke rekening gereja. Yang kedua, kita juga bisa mengumpulkannya terlebih dahulu dan kita akan memberikan kepada gereja pada hari pertama gereja dibuka kembali. Kita menaikkan pujian. Engkau baik. Kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan yang pimpin orang-orang yang mengelola uang-uang ini. Kiranya uang-uang ini dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sebagai anak muda tidak boleh diremehkan orang lain. Tidak boleh dianggap rendah oleh orang lain karena umur kita, karena usia kita, karena kita muda. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah memperoleh karya keselamatan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari sobat muda yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan pergi untuk menjalankan misi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah, anugerah dari Yesus Kristus,
dan hikmat, keberanian, penyertaan dari Roh Kudus menyertai sobat muda sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.